halogen. Halogen adalah golongan 7A, ya. Anggotanya FCl-BrIAt. FCl-BrIAt. Anggotanya konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p5, ya. Sama itu juga sampai dengan At 6s2, 6p5. Berarti elektron valensinya adalah, ya, satu dari segi konfigurasi elektron itu elektron valensi 7 elektron. Kalau 7 elektron berarti mudah menerima 1 elektron, berarti halogen itu termasuk unsur yang sangat reaktif, ya. Kalau sangat reaktif berarti di alam tidak terdapat, ya, tidak terdapat dalam keadaan bebas, ya, tapi selalu terdapat sebagai, jadi dia ada sebagai senyawanya. Nah, ya, jadi ada sebagai senyawa. Kemudian halogen juga stabil, ya, yang kedua ini stabil sebagai X2, yaitu dia bisa membentuk molekul di atomik, ya, di atomik. Nah, ini saya sudah gambarkan karena golongan 7 dia bisa berikatan dengan halogennya sendiri. Jadi dia stabil sebagai F2, Cl2 gas, F2 gas, Br2 cair, I2 solid, Astate juga solid. Dengan warna gasnya kuning muda, gas hijau muda, ini zat cair warna merah coklat, namun mudah menguap. I2 padatannya warna hitam, uapnya sublimatnya atau uapnya mudah menyublim, itu warnanya ungu. Bagaimana dengan keelektronegatifan? Paling besar dari atas ke bawah, keelektronegatifan itu semakin kecil, ya. Nah, karena elektronegatifan semakin kecil, maka F, ya, yang ketiga ini F lebih besar dari Cl, dari Br, dan lebih besar dari I. Nilai keelektronegatifannya 4, 3, 2,8 dan 2,5. Nah, sehingga ini dapat membentuk, ya, dapat membentuk senyawa antar halogen, ya. Jadi dia bisa membentuk senyawa antar halogen, jadi bisa membuat FCl, FBr, Fi, ya. Cl-nya ClBr, ClI, kemudian Br-nya BRI, gitu. Tentu saja perbedaan keelektronegatifannya, kalau kita lihat Fi itu keelektronegatifan F dikurangi keelektronegatifan I, 4 dikurangi 2,5, jadi nilainya 1,5. Artinya senyawa yang dibentuk pada antar halogen ini termasuk pada senyawa yang sangat polar, ya. Kemudian bagaimana kelarutan halogen? Dari atas ke bawah kelarutan halogen ini dalam air, ya. Dari atas ke bawah itu semakin kecil. Apa cirinya? I2 tidak larut di dalam air, ya. F2 larut, ini sangat reaktif, sangat luar biasa karena nomor atomnya kecil. Kemudian bagaimana dengan potensial reduksi? Potensial reduksi dari atas ke bawah semakin kecil juga, ya. Dari F2 menjadi 2F 2,87, kemudian Cl-nya terus menurun. Nah, akibatnya, ya, ini dapat terjadi reaksi pembesakan, ya. Jadi F2 itu dapat mendesak siapa? Cl-, Br-, dan I-. Nanti Cl2 dia mendesak Br- dan I-. Kemudian Br2 dia bisa mendesak I-. Bagaimana dengan I2? Ya I2 mencincin saja, ya. Jadi kalau misalnya F2 mau direaksikan dengan KCl, ya, reaksi ini pasti terjadi, ya. Hasilnya adalah Kf ditambah dengan Cl2. Kita hitung potensial selnya, yaitu Rr dikurangi dengan Eox, gitu, ya. Nah, lihat di data F2 ini 0 menjadi -1 kali 2 jadi -2. Berarti di sini mengalami reduksi. Ini -1 menjadi 0. Ini mengalami oksidasi. Jadi mengalami reduksi adalah plus 2,87 dikurang 1,36. Berarti plus 1,51 positif. Berarti reaksinya berlangsung
spontan. Jadi kalau berlangsung berarti redoksnya terjadi. Kemudian kalau kita lihat bilangan oksidasi, ya, bilangan oksidasi halogen itu sangat bervariasi dari mulai -1 sampai dengan +7. Oleh sebab itu misalnya kita punya Cl itu punya -1, 0, 1, 3, 5 dan 7. Ya. +7 nggak bisa naik lagi, dia bisanya turun. Berarti yang +7 hanya bisa mengalami reduksi. Yang -1 bisa naik, nggak bisa turun lagi, hanya bisa mengalami oksidasi. Nah, yang ini bisa mengalami apa? Auto redoksi. Oleh sebab itu, kalau halogen, berikatan dengan suatu basa kuat, maka bisa menghasilkan ya KCl tambah dengan KClO3 tambah dengan H2O gitu ya. Ini kalau pada suhu di atas suhu kamar ya. Kemudian kalau pada suhu kamar itu hasilnya adalah KCl ditambah KClO ditambah dengan H2O. Jadi bisa mengalami auto redoks. Bagaimana dengan Br2? Sama. Nah, ini pada suhu kamar itu dihasilkan KBr ditambah KBrO3 ditambah H2O. Tapi kalau T-nya di bawah suhu kamar, hasilnya KBr ditambah KBrO ditambah H2O. Begitu juga dengan I2 sesifat dengan Br. Kemudian kalau kita lihat reaksi yang penting, yaitu reaksi tadi saya sudah nomor 3, kemudian ini nomor 4 ya. Ini nomor 5, sekarang nomor 6. Reaksi pada halogen. Karena halogen itu adalah unsur non logam yang sangat reaktif, maka halogen bisa bereaksi. X2 bisa bereaksi dengan H2 menghasilkan 2HX ya. Jadi kalau di sininya F, Cl, Br, I ya, tambah H2 ini menghasilkan 2HF. Yang ini 2HCl, 2HBr dan 2HI. Kita lihat dari atas ke bawah, sifat asam semakin kuat. Berarti asam mana yang paling kuat? Tinggal dilihat ya. HI lebih kuat dari HBr, lebih kuat dari HCl, lebih kuat dari HF ya. Tapi dari atas ke bawah nih HF ya. HF ini adalah memiliki titik didih paling besar. Dari HCl ke HI, titik didih semakin besar. Berarti yang paling besar siapa? Nanti untuk titik didih, tentu saja HF lebih besar dari HI, lebih besar dari HBr ya, dan lebih besar dari HCl. Kenapa harus HF yang lebih tinggi? Karena antar molekul HF ya, antar molekul HF itu memiliki ikatan hidrogen gitu ya. Kemudian reaksi dengan logam. Kalau logam ditambah halogen, nah ini itu menghasilkan ya senyawa. Kalau logamnya M golongan 1 misalnya ya, dengan halogen X2 maka hasilnya adalah MX ya. Jadi kalau di sini misalnya Li tambah Cl2 hasilnya LiCl ya. Kemudian kalau bukan logam, unsur bukan logam ya, bukan logam tambah dengan halogen. Misalnya bukan logamnya adalah golongan 6 X misalnya, tambah Cl2, ini bisa membentuk SCl6 ya. Nah ini diantaranya reaksi-reaksi yang terjadi pada halogen. Yang ketujuh, ini juga sama, dapat membentuk asam oksi halogen ya, asam oksi halogen. Jadi kalau HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Ada lagi HBrO, HBrO3, HBrO4. HIO, HIO3, HIO4. Nah, bagaimana dengan sifat asamnya ya? Semakin banyak
jumlah oksigen ya, semakin banyak jumlah oksigen itu semakin kuat sifat asam. Nah sekarang untuk jumlah oksigen yang sama itu dilihat nilai ke elektronegatifan gitu ya. Nah ini sampai di sini saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.